Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Farida dengan NIM 20070121, kelas B1 2020, PG PAUD non-reguler. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pelindungan dan Pemberdayaan Hak Anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SH MPD. Prinsip hak anak dan perlindungan hak anak. A. Prinsip hak anak. Orang tua wajib melaksanakan 4 prinsip perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4 prinsip tersebut yaitu non-diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan, baik oleh orang tua maupun masyarakat, tentang pemenuhan hak-hak anak, terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan individu yang utuh, yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak. B. Hak-hak anak. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak, meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku bagi anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua dan juga anak-anak terlantar. Negara kita menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jika kita melanggar dan mengabaikan hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka akan mendapatkan sanksi tegas yang cukup berat. C. Perlindungan hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan pelindungan dan pemenuhan hak anak, seperti upaya untuk mengurangi pekerja anak di Indonesia dan lain-lain.
Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak yang harus diterima anak. Pertama, hak gembira. Setiap anak berhak atas rasa gembira dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi. Yang kedua, hak pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak. Yang ketiga, hak perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan. Yang keempat, hak untuk memperoleh nama. Setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak. Yang kelima, hak atas kebangsaan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan. Anak tidak boleh apatrid atau tanpa kebangsaan. Yang keenam, hak makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya. Yang ketujuh, hak kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Anak harus dilayani dalam kesehatan. Dan yang kedelapan, hak rekreasi. Setiap anak berhak untuk rekreasi, untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan. Kesembilan, hak kesamaan. Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun tanpa ada tindak diskriminasi. Yang kesepuluh, hak peran dalam pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena anak adalah masa depan bangsa. Hak anak untuk mendapatkan makanan sehat, perlindungan dari stunting. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi anak penderita stunting di dunia dan termasuk negara kelima dengan jumlah balita tertinggi yang mengalami stunting di regional Asia Tenggara atau Southeast Asia regional. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku lingkungan atau sosial ekonomi, budaya, politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Tutur Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Nila Farid Muluk di Jakarta. Yang pertama, pola makan. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam.
Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan di samping tetap membiasakan mengkonsumsi buah dan sayur. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting adalah pola asuh. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah berikanlah hak anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi yang telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan tanpa biaya di posyandu atau puskesmas. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting adalah sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Kesimpulannya adalah perlindungan anak patut diperhatikan lebih detail lagi karena pada kenyataannya dewasa ini masih sangat banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak. Stunting merupakan kondisi penyakit yang berbahaya dan harus terus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah. Terima kasih.